gegerkan Asia dan Eropa. Mega dan Yom Hyeseon sangat berbahaya. Kode rahasia mereka masih belum terpecahkan musuh di Turki. Kabar tentang rencana pindahnya Megawati Hangestri ke klub voli Turki, Manisa BBSK, sebelumnya sudah menjadi perhatian utama. Kini, muncul rumor baru bahwa pemain set Korea Selatan, Yom Hyeseon, juga akan mengikuti jejak Megawati ke klub yang sama. Isu ini mengejutkan banyak orang, termasuk legenda voli Korea, Jung. Sebagai mantan pemain nasional dan analis voli, Jung sudah 2 musim mengamati kerja sama Megawati dan Yom di Liga Korea. Dari situ, Jung yakin bahwa duet keduanya bisa menjadi ancaman serius di kompetisi Turki. Ia menyebut hubungan permainan mereka seperti kode rahasia yang sulit dibaca lawan. Mengapa Jung sampai sebegitunya memuji Mega dan Yom? Setelah kabar transfer ini beredar, muncul juga kabar bahwa pemain utama Manisa BBSK memutuskan mundur karena alasan pribadi. Hal ini membuka peluang untuk klub mencari pengganti yang berpengalaman, dan nama Yom Hyeseon pun muncul sebagai kandidat utama. Dengan pengalaman luas sebagai pengatur serangan dan kemampuan membaca situasi di lapangan, Yom dinilai cocok bergabung dan langsung nyambung dengan pola permainan Megawati yang menjadi andalan musim ini. Jika transfer ini jadi nyata, Manisa BBSK akan memperoleh keuntungan besar karena duet Mega dan Yom bisa menjadi kombinasi yang sulit dipatahkan lawan. Selain itu, perkembangan lain menyebutkan bahwa Megawati masih berada di Indonesia dan belum bergabung dengan klub barunya. Hingga September 2025, Mega masih menikmati liburannya di tanah air, menghadiri pertandingan live volley di Tangerang dan mendukung sahabatnya, Meita Vika, yang bermain untuk Surabaya Ban Jatim. Kehadirannya di tribun menarik perhatian karena statusnya sebagai pemain internasional yang akan tampil di kompetisi Eropa. Namun, Mega tampak santai dan lebih memilih menikmati waktu bersama keluarga dan teman sebelum kembali ke Turki. Aktivitas media sosialnya juga minim, terakhir kali memposting bersama Meita pada pertengahan September. Sementara itu, Manisa BBSK terus mempersiapkan diri dengan latihan intensif untuk menghadapi kompetisi Kadinlar 1 Ligi musim ini. Meski tanpa kehadiran Mega, mereka tetap fokus dan disiplin menjalankan arahan pelatih. Federasi Voli Turki, TVF, telah mengumumkan jadwal kompetisi yang akan dimulai pada Oktober 2025. Ada 28 tim yang terbagi dalam 2 grup besar, termasuk Manisa BBSK di grup A bersama tim-tim besar lainnya seperti Edramit BLD, Hafran BLD, Denizli Bir BLD, dan tim cadangan dari Eza Cibasi dan Fenerbah Medicana. Kompetisi ini akan berjalan dengan format panjang, dengan babak penyisihan dan babak gugur, hingga menentukan 2 tim terbaik yang akan promosi ke Liga Utama Turki. Peran Megawati di tim ini sangat penting. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat serangan dan menambah variasi permainan. Absennya Mega dalam latihan menimbulkan pertanyaan, karena semakin dekat kompetisi, kebutuhan kehadirannya di Turki menjadi mendesak. Selain itu, kehadirannya juga diyakini akan meningkatkan daya tarik klub dan menambah dukungan dari publik. Sebagai salah satu pemain voli Asia yang mulai dikenal di Eropa, Mega memiliki daya tarik tersendiri dan bisa menjadi pembeda di tengah kompetisi yang ketat ini. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Manisa BBSK maupun Mega mengenai kapan ia akan kembali ke Turki. Tapi, banyak yang percaya bahwa Mega akan menyelesaikan liburannya di Indonesia dan berangkat ke Turki sebelum pertandingan pertama dimulai. Berita menggelegar di dunia voli Indonesia, drama Megawati dan Marco Sugiyama yang membuat geger semua kalangan. Hari ini, kita datang dengan sebuah kabar yang super panas dan bakal bikin atmosfer dunia voli Indonesia jadi heboh banget. Pernah gak sih kalian merasa ada sesuatu yang gak beres di balik layar olahraga yang satu ini? Kayak ada cerita tersembunyi, intrik yang bikin hati berdebar-debar, dan keputusan-keputusan yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Nah, kali ini gue bakal kupas tuntas sebuah kisah yang lagi hangat banget dan lagi jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli tanah air. Sebelum kita masuk ke inti cerita, gue minta banget nih, buat kalian yang lagi nonton, bantu like, komen, dan share video ini. 3 klik aja, tapi dampaknya besar banget buat channel ini. Gue selalu baca setiap komentar dan itu bikin gue semangat buat terus bikin konten yang mengulik cerita-cerita menarik soal dunia voli Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai. Kisah ini berawal dari pengakuan mengejutkan dari Marco Sugiyama, kapten andalan tim nasional voli Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Marcos mengungkapkan sesuatu yang bikin semua orang terdiam. Dengan suara tegas dan penuh emosi,
Ia berkata, "Saya tidak bisa memaksa Mega untuk bicara ke media. Kamu tahu sendiri kan siapa Mega itu?" Kalimat ini langsung menyentuh hati para penggemar voli tanah air, karena yang dimaksud adalah Megawati Hangestri, salah satu pemain smasher terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Power dan spike-nya itu luar biasa, selalu bikin lawan ketar-ketir. Tapi belakangan ini, ada sesuatu yang mengganjal. Mega seolah ogah lagi bergabung dengan timnas, dan itu menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang bikin gue makin kaget? Marcos, yang biasanya dikenal sebagai sosok kapten yang tenang dan penuh diplomasi, justru menunjukkan sikap berbeda. Ia tidak berusaha menutupi kenyataan bahwa Mega menolak panggilan timnas. Bahkan, dia terlihat mendukung sepenuhnya keputusan Mega dan tidak memaksa sama sekali. Biasanya, seorang kapten akan berusaha membujuk, memberi pengertian, atau setidaknya bersikap diplomatis. Tapi tidak kali ini. Marcos bilang dengan lugas, "Saya tak bisa paksa Mega." Sebuah kalimat yang sangat jarang terdengar dari seorang pemimpin tim, apalagi di saat situasi sedang panas. Gak berhenti di situ, berita ini makin menjadi gila saat publik mengetahui bahwa Marcos justru membela keputusan Mega untuk menolak panggilan timnas. Bayangin, biasanya, pemain yang menolak biasanya dihujat habis-habisan. Tapi kali ini, Marcos yang dikenal sebagai simbol loyalitas dan patriotisme, malah berdiri di sisi Mega. Gila gak sih? Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar? Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar penolakan biasa? Informasi yang beredar, dari berbagai sumber yang gue kumpulkan, menyebutkan bahwa Marcos memiliki alasan kuat mengapa dia membela Mega. Bahkan, dalam sebuah wawancara rahasia, Marcos mengungkapkan bahwa Mega sudah bicara jauh-jauh hari ke federasi tentang keinginannya untuk istirahat. Ia bilang, Mega sudah memberitahu sejak lama, bahkan dari awal tahun, kalau dia butuh waktu istirahat karena ada kendala tertentu. Tapi, sayangnya, tampaknya federasi kita tidak menanggapinya dengan serius. Mereka seolah mengabaikan sinyal dari Mega. Akibatnya, saat Mega secara tegas menolak panggilan, semua orang terkejut dan merasa ada yang tidak beres. Ini adalah momen yang benar-benar membuka mata. Karena dari situ, gue merasa bahwa sebenarnya bukan Mega yang tiba-tiba menolak, tapi ada komunikasi yang terputus di tengah jalan. Apakah memang ada ketidaksesuaian komunikasi antara pemain dan federasi? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak federasi, jadi semua ini masih sebatas rumor dan spekulasi. Tapi yang jelas, situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar manajemen timnas voli Indonesia? Lebih dari itu, Marcos yang biasanya tenang dan penuh hormat, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang membuat gue merinding. Ia bilang, "Jangan hakimi Mega, dia pahlawan kita." Kalimat ini penuh makna dan emosional. Bisa kalian bayangkan, sosok yang dikenal sebagai simbol patriotisme dan dedikasi, tiba-tiba menunjukkan perasaan sedemikian dalam? Marcos tampak sangat kecewa dan tidak terima jika Mega dianggap sebagai pengkhianat. Ia menegaskan, "Kita semua harus menghargai pengorbanan Mega selama ini untuk Indonesia. Jangan kita balas dengan hinaan dan cemoohan." Sikap ini menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli dan ingin membela sahabatnya. Gak cuma itu, yang bikin makin heboh adalah pengakuan Marcos bahwa dia sendiri sempat meragukan keputusannya untuk membela timnas. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Marcos mengaku, "Saya pernah merasa ragu, apakah saya harus tetap membela tim ini atau tidak." Ia mengakui bahwa di masa-masa sulit, sempat terpikir untuk berhenti dan mundur dari dunia olahraga. Tapi beruntung, dukungan dari keluarga dan rekan-rekan membuatnya kembali bangkit dan tetap berjuang. Ini adalah pengakuan yang sangat jujur dan mengharukan, karena menunjukkan bahwa atlet juga manusia biasa yang punya perasaan dan keraguan. Satu hal lagi yang menarik adalah pesan moral yang ingin disampaikan Marcos. Ia ingin agar semua pihak memahami bahwa atlet bukan robot yang selalu siap dan tak pernah merasa lelah. Mereka manusia biasa yang juga butuh perhatian dan dukungan. Ia menegaskan, kita harus saling mengerti satu sama lain. Jangan selalu menilai dari luar tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Pesan ini sangat penting, apalagi di tengah situasi panas ini. Gue juga mendengar rumor yang cukup kontroversial. Ada sebuah kutipan yang diduga dari Marcos, yang menyebutkan bahwa Mega lebih dibutuhkan di klub Red Sparks ketimbang di timnas. Buat yang belum tahu, Red Sparks adalah klub profesional tempat Mega sekarang bermain. Tapi, pertanyaan besar, apakah itu benar? Apakah Marcos benar mengucapkan hal seperti itu? Sampai saat ini,
belum ada konfirmasi resmi. Bisa jadi ini cuma hoax atau salah kutip yang diambil dari konteksnya. Tapi, kalau memang benar, ini bakal jadi isu besar lagi dan bisa bikin suasana makin panas. Di sisi lain, banyak yang berharap agar situasi ini bisa segera selesai. Meski merasa kecewa, Marcos tetap menunjukkan sikap seorang pemimpin sejati. Dia mengatakan, kalau Mega tidak kembali ke timnas, kita tetap akan berjuang dan berlatih keras. Karena satu pemain tidak akan menghancurkan semangat dan perjuangan kita selama ini. Kata-kata ini sangat menginspirasi dan menunjukkan bahwa semangat tim harus tetap utuh, meskipun menghadapi badai besar. Akhir cerita, gue mau bilang bahwa semua ini sebenarnya menunjukkan bahwa dunia olahraga itu penuh dengan dinamika dan emosi. Atlet bukan cuma sekadar pemain yang harus tampil di lapangan, tapi juga manusia yang punya perasaan, pilihan, dan perjuangan sendiri. Respek gue besar terhadap Mega yang berani mengambil keputusan dan tetap tegar dengan sikapnya. Dan gue salut juga sama Marcos yang berani berdiri dan membela sahabatnya, serta memberikan kritik membangun terhadap federasi. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan sikap Marcos yang membela Mega? Ataukah kalian berpendapat bahwa kompetisi dan tim nasional harus selalu menjadi prioritas utama? Drop komentar kalian di bawah, gue penasaran banget mau dengar pendapat kalian semua.